Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, jumpa kembali di Inside Andalus bersama saya Ilham Pradipta. Dan seperti biasa kita akan ngobrol bareng orang-orang yang ada di dalam Andalus. Sebelum itu, biar gak ketinggalan, ayah bunda bisa subscribe channel YouTube ini dan aktifkan notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Andalus TV. Dan bisa share juga, bisa di like sama komen. Dan barangkali kalau misalnya anak putra-putri ayah bunda ini ada di Andalus, boleh di komen gitu ya, siapa tahu nanti bisa atau mau juga hadir bersama saya. Seperti halnya santri yang ada di samping saya ini, sudah ada Bang Izar. Bang Izar ya? Bang Izar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Happy banget hari ini. Happy lah, ceria harus ceria. Kenapa? Apa yang membuat Bang Izar Izar harus ceria? harus ceria karena ceria tuh apalagi senyum. Senyum tuh masuk ibadah dalam Islam. Wih, Masya Apalagi Allah. kita nih dari anak-anak OSIS kemarin 3 hari LDK tuh. Oh, di habis mana? LDK. Di Megamendung. Ngapain aja di sana? Oh itu seminar, kita buat proker, kita susah-susahan bareng-barengan. Wih, Tapi senangnya juga bareng-bareng juga dong. Senang juga bareng-bareng, Iya. kita berenang, main bola. Itu raker khusus anak-anak OSIS. Khusus Anak-anak OSIS Andalus aja. Anak-anak OSIS. Berapa orang? Sekitar 77. Banyak ya? Banyak. SMP SMA digabung? SMP-nya sih lebih minor. Enggak, maksudnya ada SMP-nya Ada juga? SMP-nya. Oh, berarti OSISnya 50 orang ada tim OSISnya? Cuma timnya sih ada 6. Oh. Tapi emang satu timnya tuh Sebentar, tim ada 6 tim tuh 6 divisi maksudnya? 6 divisi, oh, ya. 6 divisi, tapi masing-masing divisi itu 10 orang lah, kurang lebih mungkin. 14. 14. Rame nih. Ih, kayak pemerintah aja gemuk Iya, kayak gitu. gemuk kan harus Ada wakilnya ya, ada Ada. ketua, ada wakil. Ada kayak kabinetnya ini. Oh gitu. Kalau di Berarti sini- berarti nomor mobilnya itu ada angkanya di pojoknya ya, ntar. Spesial nanti. Warnanya beda sendiri. Warna hijau sesuai tema Andalus warna hijau. Itu dia. Dapatnya sepeda kalau dari sini. Ada sepeda. Sepeda dinas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. BMX. BMX lah. Di sini namanya Muhammad Ihzar Daniel. Daniel. Megang bagian pengembangan bakat OSIS untuk periode 2005 sampai 2006. Bener ya? Benar. Dinasti nggak nih? Enggak lah. Enggak ya. Nggak mau 3 periode. Jangan. Itu ya? Kelamaan di sini Nggak ya. lulus nanti. Emang kelas berapa sih di sini? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, kelas 11 ya. Nah, ini alhamdulillah nyebutnya langsung 2 SMA nih. Karena biasanya kalau misalnya ketemu nyebutnya angka Iya. double itu. 11, Uh-uh. 12, yang mana bikin saya tuh harus mikir ngitung lagi kan. 2 SMA. 2 Masuk sini karena orang tua atau keputusan dari Izar. Orang tua bilang, "Dek, kamu pesantren ya?" Saya mikir, boleh deh. Ya ngikut alur. Tipe yang ngikut alur. Tuh, ketika nanya pesantren deh, boleh deh tuh langsung jawab boleh deh gitu. Dek, pesantren, ya udah. Gitu. Iya. Emang dipanggil D itu anak keberapa? Dia anak kedua Dari? 2 bersaudara. Anak terakhir. Oh, kakak cewek cowok? Kakak cewek. Pesantren juga? Enggak. Jauh, beda 10 tahun soalnya sama kakak. Oh, oke. Sekarang udah kerja dia. Udah kerja. Iya. Kalau orang tua? Orang tua, Bokap nyokap? bokap kerja, nyokap udah jadi ibu rumah tangga. Tapi sebelumnya kerja juga? Sebelumnya kerja. Kerja di mana bokap? Bokap tuh di pabrik. Jangan bokap, Abi. Abi. Ah, itu. Abi aneh. Abi aneh, bener. Aneh. Karena Bang Izar ini kayak anak tongkrongan gitu. Jadi bawaannya sokap gitu. Sokap, Asik. iya. Sokap artinya Bu? Asik, sokap, so akrab. So akrab. Kan biar asik aja. Tongkrongan tapi Islamia. Iya, itu dia. Anak pesantren tetap harus update, Harus ya kan? Emang nonton handphone di sini ada? Enggak. Kan? Kan megang Quran di sini. Masya Megang Quran, ngafal hadis. Allah. Mutun juga ada mutun. Mutun juga udah ada. Enggak tahu baik itu tadi. Bokap kerja di mana? Bokap tuh kerja. Jadi ada perusahaan namanya Tempo tuh. Ah. Nah, bokap megang, Abi aneh megang di salah satu pabriknya di Oh. Cengkareng. Bos ya berarti bapak ya? Bos paling atas lah. Mantap, luar biasa. Akan menjadi penerus kan nanti kira-kira? Wah, kalau kata Abi sih nanti pengen dibuatin pabrik baru, produksi baru. Jadi jangan jadi penerus. Jangan jadi nggak pewaris, kerja, jadi perintis. Jadi perintis. Mantap. Tapi udah dikasih ini kayak gini sama Ah. Abi. Jadi nggak lanjut di Tempo lagi.
Iya, maksudnya udah ada plan bisnis Ya, dari plan keluarga bisnis. gitu Soalnya ya. Abi katanya udah ada proyek sendiri pengen buat Ini nggak apa-apa diomongin, nanti bos yang di Temponya ngeliat gimana? Bos Tempo nggak jauh-jauh mainnya. Cuma daerah-daerah situ doang dia. Udah balik. Masuk ke sini karena permintaan ibu. Permintaan ibu. Ibu tahu dari mana ada Al-Andalus? Ibu tahu dari kajian Ustadz Nurdin. Jadi ibu tuh Oh. ibu suka ikut kajian rutin. Nah, di kajian rutin itu di pekan kelima kalau nggak salah. Bulan apa pekan kelima? Mah nggak tahu. Di jadwalnya tuh tulisan pekan kelima. Pekan kelima. Iya. Ustadz Nurdin. Oh, habis itu Ustadz Nurdin mau promosiin Andalus. Ah. Habis itu umiannya, Andalus nih. Anak saya cocok kayaknya. Ah. Kemudian baru survei. Ya. Survei. Kata Abi, jempol kata Abi. Mantap nih tempatnya, luas. Iya. Hutan-hutan juga. Mantap katanya. Udah, nih, bulan depan tuh tesnya. Bulan depan tes, nunggu hasil, bismillah. Alhamdulillah keterima gelombang 1. Gelombang satu berarti awal-awal dong. Awal-awal. Langsung. Jadi dari SD, dari SMP berarti di sini kan? Dari SMP. SMP, SMA. Bosan nggak di sini? Bosan sih ada waktunya. Ah. Kayak kadang jenuh gitu. Iya. Mereka pesantren ini, hutan gitu. Iya. Tapi kan alhamdulillah kan berkat doa orang tua dan doa sering-sering doa kan supaya nggak jenuh, masih tetap istiqomah lanjut di Al-Andalus lah. Iya. Yang pada saat jenuh, apa yang dilakukan sama Ihzar buat biar nggak jenuh tadi itu? Biasanya sih diobrolin dulu bareng orang tua. Lah kan, lo bisa kontak orang tua, nelfon? Nelpon kan seminggu sekali. Oh boleh. Boleh. Ada jadwalnya. Ada jadwal. Sepekan sekali bilang ini adek jenuh pesantren gini hafalan kejar pelajaran dikejar ini itu ibu bilang udah adek sabar doa ikutin kata ibu doa itu kalau udah doa ntar ini sering-sering ngobrol aja bareng temen ngobrol hahihi main basket main cari aktivitas aja jangan kalau saran dari aneh ya jangan kalau udah jenuh jangan diem di kamar cari aktivitas. Berarti di sini ada waktu yang maksudnya agak santai itu dalam arti bisa stay di kamar sendiri gitu bisa. Tapi maksudnya kalau ada waktu kayak gitu mah jangan di kamar. Mendingan nongkrong di luar, main gitu. Maksudnya nongkrong di luar tuh ngobrol sama teman-teman yang lain gitu ya. Di sini biasanya main basket. Cuman itu yang suka main olahraganya. Iya, basket. Oh, emang ada apa aja di sini olahraga? Ada basket, ada badminton, volley, futsal, pingpong. Milihnya cuman basket. Yang lain nggak dicobain? Yang lain futsal dulu kelas 7. Masih anak lulusan ya, SD lah. Iya, SD futsal kan udah standar ya, futsal. Standar. Terus cedera. Cedera. Saya dulu pas kelas 7 semester 1 lagi classmate bagian classmate bukan Stadium General. Itu PJOK kan. Kata gurunya udah kelar materinya. Kalian antum bebas mau ngapain. Main bola tuh. Nah, aneh main futsal sama teman-teman aneh. Kebetulan udah mulai hujan tuh. Rintik-rintik. Lapangan udah mulai basah, lapangan mulai licin. Saya ambil bola lambung. Saya naik kaki, angkat kaki. Mau salto nih? Enggak, saya pengen kontrol. Yes. Udah kayak Ronaldo. Anjir. Saya set, kejeledak saya. Terus dari situ kena kepala belakang. Ya, kalau kejadian diceritain teman sih pingsan. Kejang-kejang di tempat. Saya juga sekarang nggak ingat kejadiannya. Tahu-tahu bangun aja. Bangun kanan kiri rame, udah ada teh di tangan. Ada teh. Selalu orang Indonesia ya. Kejadian apapun minumnya teh hangat. Iya, mau kecelakaan mobil teh hangat. Teh. Jadi sempat ada mengalami cedera gitu ya, maksudnya jatuh kepleset gitu ya. Jadi akhirnya ganti olahraga. Ya akhirnya dilihat-lihat futsal juga cukup bahaya ya. Bukan bakat juga. Akhirnya ngeliat asramanya dekat lapangan basket 2 tahun tuh ngeliat bola basket Iya. Akhirnya cobain. Akhirnya juga main-main terus. Iya. Nah, di sini kan Ihzar itu ngehandle di bagian OSIS tuh pengembangan bakat kalau nggak salah. Iya. Nah, berarti kan harusnya antum ini berbakat juga. Bakatnya apa? Bakat tuh saya bahasa Inggris. Oh gitu? Bahasa Inggris. So we can talk English right now? Yes. Yeah.
agak kagok kalau Kagak kagok. kaget. Saya kaget. Kaget sih. Iya. Kan tadi katanya bakat. Atasnya dari Tegang ya karena ada kamera ya. Nah. Biasa tuh hal-hal kayak gitu harus di setting dulu setting. gitu. Bahasa Inggris, oh siap. Jadi otak udah jalan nih. Ah. Kita harus bahasa Inggris. Iya. Terus selain itu, tugasnya apa sih sebagai ketua divisi pengembangan bakat OSIS? Jadi itu di pengembangan bakat OSIS ada, jadi satu divisi itu dibagi ada. Jadi divisi pengembangan bakat ada 4 cabang bakat. Ada Makanya ada 14 orang ya. Iya, Jadi ini ibaratnya ente ketuanya. ketuanya. Ketuanya dia membawahi 14 orang. Ketua ya, 14 Iya dong, orang. 14 orang ada 4 divisi. Ada 4 gitu. divisi. Iya. Jadi yang divisi pertama tuh ada event organizer. Wih. Bikin apa tugasnya tuh? Bikin event doang? Bikin, jadi misal ada acara 17-an, nanti Di sini ngerayain 17 Agustus. lombanya Doang. lombanya doang. Sama upacara lah harus. Oh iya. Lomba IO panggil sebulan lagi, 2 minggu lagi atau enggak sebulan lagi pengen 17-an. Kita rancang kegiatannya, rundown-nya kita buat, lombanya kita buat. Misal class meet, tentuin tema sama IO. Asik. Kita yang dipanggil-panggil. Iya. Tapi kerjanya tuh cuman bagian-bagian event. Jadi kalau nggak ada event cuman Pokoknya divisi yang event itu berapa orang tuh? bertiga. Tiga orang ini yang nge-handle untuk aktivitas kegiatan yang ada di sekolah lah pokoknya. Iya, kalau ada event-event Yang besar. iya, event besar. Itu walaupun eventnya dari Ustadz, kebutuhan ada event apa, itu minta bantuan sama anak Bisa saja. event OSIS. Bisa Abis itu yang kedua Yang divisi. kedua ada divisi mading. Oke. Divisi mading tuh ada editor sama ada writernya. Jadi kita buat artikel, yang writer buat artikel. Naiknya kemana? Naik ada, jadi Website? enggak, ada mading. Oh, maksudnya artikel tuh ditulis, diketik, tuh ditempel. Ditempel. Oh, di print ditempel. Nanti artikel harus diedit, dibuat semenarik mungkin, buat enak dibaca, dimasukin ke tempel ke majalah dinding. Oke, terus yang ketiga? Ketiga ada divisi ekonomi. Loh, kok bisa masuk ke pengembangan bakat sih? Jualan, suruh jualan gitu nanti ceritanya. Iya sih jualan. Bakatnya dagang kali ya. Dagang. Ya, aktivitasnya apa kalau di sini? Kalau misalnya aktivitas yang dilakukan pada saat event baru ada Divisi ekonomi, kalau saya yang buat kemarin buat prokernya, saya bilang kita jualan. Jadi dari turun temurun ada namanya minuman anti apa? Antea. Tulisan Oh, Antea. teh berarti. Iya. Antea. Dia buatan OSISnya lah. Dijualnya ke? Dijual ke santri-santri. Oh, di kantin naruhnya. Kantin, Oh. kadang keliling. Ya jual Iya, beli. iya. Ada Thai tea, green tea. Dapurnya di sini. Dapurnya bikinnya di ini, di kantor OSIS. Oh. Kita jadi Difasilitasi lah sama Andalus untuk memiliki ruangan sendiri untuk berkreasi. Salah satunya digunakan buat ekonomi tadi, Iya, bikin ekonomi. produk. Oke. Yang keempat, ada multimedia. ngapain nih kerjaannya? Multimedia dia bagian dokumentasi. Oh. Tapi itu kenapa masuk ke bakat? Kenapa nggak masuk ke divisi humas? Oh, nggak ada divisi humas. Oh, di sini nggak ada. Dan multimedia itu cuma ada divisi bakat doang. Iya, di pengembangan bakat. Oh. Jadi itu di multimedia bukan itu aja. Jadi divisi pengembangan bakat dituntut untuk buat konten setiap hari Rabu dan Sabtu. Untuk kontennya untuk kemana? Posting ke IG OSIS. Ada namanya Alesco. Oh, Alesco ya. Alesco Organization. Jangan lupa follow gitu dong. Iya, follow. Nah. Konten baru tiap hari Rabu dan Sabtu. Rabu Sabtu. Insya Allah konsisten. Isinya apa aja? Isinya kegiatan santri. Kalau ini kita lagi ngedit video, rekapan video-video LDK kemarin. Insya Allah besok diposting. Dan ya tergantung kegiatan. Misalnya ada 17-an kita juga buat rekap kegiatan 17-an santri. Kalau emang ada event kita tag aja video santri lagi ngapain sore hari. Iya. Tarik satu wawancara ngapain hari ini sore ini. Iya. Oke. Terus di sini ada tulisan lagi lomba speech juara 2 di. Jadi waktu 2 tahun yang lalu lah, 2023. Oke. Alan OSIS zaman itu adain lomba Di sini. tapi buat eksternal Buat juga. sekolah-sekolah lain bisa daftar, Iya, bisa ikut. daftar. Jadi saya dipanggil, Zar, ente ikut lomba speech nih. Bahasa Inggris tuh ya. Bahasa Inggris, wakilin Al-Andalus. Siap. Diseleksi dulu. Jadi dipanggil banyak orang, diseleksi ulang. Iya. Yang namanya bagus, yang namanya ini naik, ntar ikut.
Atterval namanya Atterval. Festival Atterval. Iya. Dan alhamdulillah dapat juara 2. Oke, itu mewakili Andalus. Jadi kemampuan atau bakat bahasa Inggris itu belajar di sini atau memang dari kecil udah? Dulu SD-nya di mana? Dulu SD di namanya Jakarta International Islamic School. Nggak heran dong bahasa Inggrisnya, artinya udah bagus ya kan? Tapi justru pas TK bagus bahasa Inggrisnya. Kenapa? Jadi YouTube TK, terus? enggak, YouTube Kids? YouTube Kids enggak. Dulu mah bukan anak tab. Oh, bukan anak ya. Tetap belajar buku-buku. Oh. Dari TK tuh namanya TK-nya Kidea. Jadi di situ anak-anak TK-nya disuruh bahasa Inggris setiap hari. Nggak boleh ada yang ngomong bahasa Indonesia. Oh. Kita kan anak kecil takut sama peraturan. Jadi walaupun kita sekedar ngomong kacang, bisa langsung ngomong kacang. Tapi pakai bahasa Inggris. Ngomong kacang, ntar yang ngomong kacang juga panik sendiri dia. Saya pernah soalnya keceplosan ngomong kacang. Saya juga takut, saya hampir nangis itu. Ngomong bahasa Indonesia kan, saya takut diomelin. Jadi itu emang dibuat mindsetnya bagus sih. Tapi emang ada hari liburnya cuma sehari. Buat ngomong bahasa Indonesia. Tapi juga orang pada ngomong bahasa Inggris akhirnya. Soalnya ada orang native-nya juga itu. Iya. Jadi ada orang bule yang belajar di situ juga. Jadi emang dari kecil udah belajar bahasa asing juga ya, bahasa Inggris. Bahasa Arab? Bahasa Arab baru di Andalus. Baru di Andalus. Bisa di sini. Alhamdulillah. Diajak ngobrol bisa berarti? Diajak ngobrol bisa. Serius? Bisa, lumayan bisa. Aslinya buat yang sekedar speak ngobrol bahasa Iya. Nah, Izhar ini kan udah 6 tahun di sini ya. Udah mau 6 tahun. Udah mau lulus. Udah mau 6 tahun ya. Iya. Insya Allah 6 tahun lah selesai gitu kan. Pelajaran yang paling disukain pada saat SMP? Pelajaran pada saat SMP mungkin informatika. Yang ada deh di sini? Kalau sekarang SMA udah nggak ada. Nggak, maksudnya SMP itu ada belajar informatika ya maksudnya? Oh, dulu. Dulu. Kenapa suka? Karena ada komputer ngotak-ngatik gitu? Iya, ngotak-ngatik komputer, desain, coding pusing. Coding enggak, cuman desain aja. Desain pakai Photoshop. Canva. Oke. Terus yang kalau sekarang nih kelas 2 SMA? Kalau kelas 2 SMA mungkin hadis. Serius? Hadis. Berapa hadis yang udah dihafal? Hadis. Oh, ini kalau SMP udah pernah ngafal hadis arba'in. 40-nya hafal? Dulu hafal. Sekarang udah banyak pelajaran yang diterima. Jadi Masya Allah, diplomatis sekali jawabannya. Kalau sekarang hadis tuh bukan pakai hadis arba'in, pakai kitab segede setebal ini kurang lebih. Jadi Bulughul Maram gitu. Bukan, nama buku Taisurul Alam. Jadi dia temanya hadis-hadis, misalnya babu siwak. Jadi hadis-hadis yang tentang siwak. Oke. Jadi per kategori. Belajar hadisnya itu. Udah berapa hadis yang dihafal kalau dari kitab itu? Itu kita udah bahas sekitar 40 hadis. Enggak, yang dihafal bukan dibahas. Yang dihafal kemarin. Itu harus dihafal apa enggak? Pas ujian harus dihafal. Pas ujian harus dihafal. 35 harus dihafal. Secara dalil-dalilnya itu. Iya, jadi Eropa juga dari Eropa. Iya, Eropa juga di jadi misalnya An Imron Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai habis. Itu. Apa gitulah hadisnya gitu. Contoh yang lagi diingat, yang masih diingat apa? Yang masih diingat aja, yang masih diingat. Misalnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu misalnya. Iya, isinya dong. Matannya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Masya Allah, itu bener dari Anas ya? Iya. Dari Anas bin Malik bener ya? Umar bin Khattab. Yang hijrah kan itu ceritanya kan? Iya kan. Innamal a'malu binniyat. Iya. Jadi itu memang harus dihafal juga. Harus dihafal. Harus dimurojaah lagi kayaknya. Iya, enggak apa-apa kan emang mungkin tegang gitu. Ini lakting dari tadi juga goyang-goyang bangku kan? Iya. Tegang itu salah satu tanda orang tegang gitu. Nah, dari sekian banyak yang dipelajarin di sini, cita-citanya dulu deh, kita ngomongin cita-cita. Pengen jadi apa sih sebenarnya Izhar ini? Pengennya sih jadi engineer sih. Pas TK tuh udah memang pengen jadi engineer? Pas TK berubah-ubah. Apa? Pas TK apa? Pas TK banyak pengen jadi pilot, pengen jadi ini apa ya? Waktu itu pengen jadi supir truk sempat. Supir truk. Jadi main game. Itayo. Main game
truk simulator gitu. Truk simulator. Seru nih kayak nyetir truk. Jadi mau jadi supir truk. Aku pengen jadi supir truk, diomelin. Kok kamu mau jadi supir truk? Ini ngeliat game truk simulator seru kayak keliling-keliling. Kalau ngebayanginnya tuh keliling-keliling negara Eropa naik truk. Kan kalau di sini emang supir truknya. Di Eropa iya mungkin. Kalau dipikir-pikir lagi ya agak jangan deh jadi supir truk jangan dulu. Terus berubah. TK SD masih belum jelas SD itu masih labil. Masih akhirnya mulai kebentuk tuh pas SMA. Loh SMA sekarang dong. Iya, jadi pas SMP tuh masih labil juga. Masih labil. Tapi kan SMP udah masuk sini. Iya. Belum kebayang mau jadi apa juga saat itu. SMP masih kayak banyakan bercanda. Jadi pas masuk sini kayak gue mau ngapain, mau jadi apa gitu masih ya. Jadi ustad. Emang nggak mau jadi ustad? Enggak apa-apa masih jadi ustad. Jadi ustad mikirnya tuh kalau ustad kebayang jadi masa saya ustad ngisi. Alhamdulillah kalau bisa ngisi di kajian Blok M misal. Masya Allah. Kalau cuman label ustad nggak kemana-mana kan. Pengen ngisi kajian di Blok M Square? Mau aja. Mau ya? Kajian di Al-Azhar juga boleh. Al-Azhar, Robanian ya? Mau ya? Boleh lah kalau. Ntar thumbnailnya namanya itu. Iya. Santri Al-Andalus ingin mengisi kajian di Blok M Square. Nah, itu. Mantap kan? Mantap. Kelar kajian pulang. Kan capek ngisi kajian sejam 2 jam. Iya, benar. Masya Allah. Nah, tapi tadi cita-cita pengen jadi engineer. Engineer apa? Engineer kapal, pesawat? Lebih ke mesin sih. Jadi Abi tuh kalau dilihat ya Abi karirnya tuh nggak jauh dari pabrik teknik gitu lah. Pabrik plastik. Dari emang satu keluarga tuh kakak, Umi, Abi tuh teknik semua. Serius? Teknik semua. Teknik apa? Teknik mesin? Industri, teknik. Dari industri. Kalau kakak tuh teknik apa ya? Di BINUS. Kalau Abi sama Umi di UPN. Veteran. Nah, Izar mau masuk apa? Kalau Umi nuntutnya yang penting kamu di Arab. Dan di Arab pun kan ada kaus ya, King Abdul Saud itu. Ada univ-univ yang nyediain engineer. Iya. Jadi nggak harus diniyah. Iya. Tapi kan nggak masalah dong dari Andalus. Yang penting kan antum ketika udah masuk kuliah menjadi apa aja, background agamanya udah kuat. 6 tahun di sini nyantri ya kan. Tutup mata aja udah nyebutin hadis ini bisa, insya Allah ya. Insya Allah. Juz Al-Quran, berapa juz? Baru 8 juz. 8 juz. Juz dari mana sampai dari yang mana aja? 30 sampai 26, 1 sampai 3. Depan belakang berarti. Depan belakang. Jadi urutan Andalus gitu. Ini hafalnya 30 sampai 26, itu baru mulai dari 1 sampai 25. Oke. Jadi yang penting 30 sampai 26-nya 5 belakang tuh harus hafal dulu. 5 belakang iya. Tes dulu ya? Udah. Dulu sih udah bisa. Dulu mah merem juga bisa. Dulu. Sekarang harus lihat. Sekarang lihat dikit. Lihat dikit ya. Oke. Ya. Tapi yang apa namanya? Izar ini ada berencana pengen menghafal 30 juz atau cukup sebisanya. Nggak dipaksain, tapi kan karena udah tahu teknik ngapalnya ya. Cara ngapalnya kan nanti ketika lulus dari sini bisa ngejalanin itu sambil kerja gitu ya. Sambil nyetir mobil kalau lagi kerja ngapalin, gitu ya. Murojaah gitu ya. Masya Allah ya. Engineer apa tadi? Engineer mesin ya yang udah ambil ya. Karena dari keluarga. Orang tua juga nggak ngelarang itu. Orang tua justru ya udah mau yang penting agamanya udah keisi. Yang penting agamanya udah, yang penting kuliah, kerja, ya udah kerja. Justru jurusan kata Abi terserah. Yang penting masuk sini. Yang penting kuliah. Enggak, maksudnya dari kesini dulu ke Andalus dulu iya, gitu. Iya, ke Andalus. Jadi semenjak kelas 10 semester 2 udah mulai kayak harus mikirin kuliah nih. Mulai kalau nelpon ngebahas kuliah. Ini kuliah gimana, mau ambil kuliah apa? Terus kata Abi, terserah kamu. Kalau Abi bilang dari dulu kamu dari TK sampai SMA udah disuruh-suruh, maksudnya udah dituntut kamu kesini. Nah kuliah kamu bebas. Yang penting kata Abi kuliah. Jurusan bebas. Masya Allah. Kalau Umi pengennya di Arab. Ya kan kalau di sini lebih mudah buat berangkat ke Arab kan. Kalau udah ada muasasah. Muadalah. Kok jadi muasasah sih? Jadi ngomongin travel aja umroh. Muadalah buat ke Arab. Yang diincar apa? Kalau saat ini kampusnya maksudnya? Belum terlalu ini sih. Belum dicari. Tapi boleh nggak kalau dari Andalus ke luar negeri ngambil jurusannya umum? Kan kalau yang anak tahu biasanya lebih ke diniyah gitu.
Oh, kalau Al-Andalus tuh muadalah kan sama UIM. Universitas Kan beberapa kampus juga ada. Madinah. Al-Azhar juga ada kan? Iya, Al-Azhar. Habis itu ada di Turki juga ada. Di Jordan ada. Jordan ya. Ya, itu bisa aja, tapi untuk sekarang mungkin masih rata-rata Dinia. Dinia. Oh, tapi at least sudah ada backgroundnya, orang juga udah kenal kampus Andalus gitu ya. Jadi buat ente berangkat keluar dengan bekal punya hafalan 8 juz, at least bisa jadi plus point buat beasiswa mungkin. Iya, beasiswa. Atau mudah buat masuk ke kampus. Kaus sih kalau buat teknik engineer itu kaus bagus tuh yang di Saudi. Udah denger kan sih kaus. Iya udah denger ya. Oh, Masya Allah deh. Apalagi buat engineer di luar negeri itu lebih mantep sih, punya kemampuan teknik mesin misalnya gitu. Lulusan mana? Paus. Luar biasa. Masuk Iya. Berarti udah tahu ya mau jadi apanya, udah mulai mantep gitu. Yang penting sekarang fokus dulu sampai lulus. Setahun lagi ya. Setahun lagi. Nah, itu dia luar biasa. Nah, terakhir Bang Izar nih, buat yang nonton mungkin ya, closing statement nih. Biasanya tuh kita minta closing statement pesannya gitu. Buat yang nonton tuh dari Izar apa kira-kira nih? Ada nggak kameranya yang ini Izar? Masternya kan? Buat yang nonton nih, buat umu-umu atau abi-abi yang ingin anaknya masuk Al-Andalus, silahkan masukkan ke Al-Andalus. Soal Al-Andalus untuk setahun ke depan atau lebih udah mateng. Jadi mantep lah masuk Al-Andalus, juga kelilingin oleh alam, hutan. Dan tenaga pengajar juga Masya Allah banyak lulusan dari Madinah. Ada 5 kurang lebih lah. Dan Al-Azhar juga banyak lulusannya. Jadi untuk masalah dinia nggak usah khawatir. Maupun yang untuk anak-anak umum yang mau dimasukin ke umum juga banyak kita. Ada ekskul-ekskul yang buat mengembangin bakat mereka. Serta ada OSIS yang bisa ngebentuk karakteristik mereka menjadi yang lebih matang dan siap untuk kuliah. Mantap. Kenapa antum jadi jualan? Masuk Al-Andalus. Nah, itu dia. Refer friend ya. Ketika mereferensikan dapat komisi. Iya. Semoga aja. Tapi secara honest review-nya happy bisa sekolah di sini. Happy aja sih. Happy aja ya. Karena teman-teman juga sih. Teman-teman juga ngedukung, lingkungan juga ngedukung. Teman-teman ngedukung banget. Itu dia. Yang penting kan kita berada di lingkungan yang dikelilingin sama orang-orang baik ya. Iya, Insya Allah ya. Temen paling akrab? Paling akrab banyak sih. Banyak ya? Banyak. Harus bilang banyak ya, udah kelas 11. Anak tongkrongan. Banyak. Anak tongkrongan. Banyak lah, main lah. Ada nggak satu temen yang selalu kalau ada masalah tuh ceritanya ke dia? Dia yang cerita ke saya. Ush. Beneran ini beneran. Luar biasa. Kadang tukar cerita. Iya. Ya, mantap Izar ya. Ini luar biasa nih ayah bunda kalau misalnya punya putra putri ketika masuk ke pesantren tuh nggak melulu ngomongin anaknya jadi ustadz. Ya, nih Izar juga udah punya plan mau jadi engineer, apalagi punya nilai plus kalau misalnya ada di Al-Andalus ini dibekali sama kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris juga dapat juga ya. Di sini juga belajar bahasa Inggris kan? Di sini ada sekolahnya juga. Ada ekskul, ada lesnya juga bimbel. Adanya di sini? Ada. Jadi bisa dilengkapin 2 bahasa tadi gitu. Ditambah ada hafalan Quran. Nah, yang mana kan kalau di Indonesia sendiri beberapa kampus negeri itu udah memberikan beasiswa berapa juz kalau hafal dapat beasiswa. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu poin plus gitu buat putra-putri ayah bunda bisa masuk ke Al-Andalus. Nah, seperti itu ayah bunda bersama Izar nih, alhamdulillah mungkin nanti tahun depan bisa ketemu lagi saya ngobrol-ngobrol ya. Karena kan masih panjang insya Allah nih podcastnya. Jadi buat ayah bunda biar gak ketinggalan, subscribe channel YouTube ini, aktifkan notifikasinya, jangan lupa klik like, share dan juga komen. Kalau misalnya ayah bunda pengen anaknya putra putrinya juga masuk ke sini, ke Al-Andalus atau ke podcast juga kalau udah ada sekolah di sini. Mungkin itu saja ya bunda ya. Insya Allah ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Ilham Pradipta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.